Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Rusmana. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen 18C. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang stres kerja dalam pekerjaan dan berbentuk PowerPoint yang sudah saya buat. Kalau begitu langsung aja berikut materinya. Baik, yang pertama di sini ada pengertian stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Nah, di sini ada jenis-jenis stres, yaitu ada eustress atau eustress. Eustress merupakan stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan, sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Contohnya seperti tantangan yang muncul dari tanggung jawab yang meningkat atau tekanan waktu. Kemudian di sini ada distress. Distress merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalaminya seperti tuntutan yang tidak menyenangkan. Kemudian hyperstress, yaitu stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. Meskipun dapat bersifat positif atau negatif, tetapi stres ini tetap saja membuat individu terbatasi kemampuan adaptasinya. Contohnya adalah stres akibat serangan teroris. Yang terakhir di sini ada hypostress. Hypostress merupakan stres yang muncul karena kurangnya stimulasi. Contohnya stres karena bosan atau karena pekerjaan yang rutin. Berikutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi stres kerja. Menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2008 157 berpendapat bahwa penyebab stres kerja antara lain beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja. Untuk slide selanjutnya di sini ada dampak dan akibat stres kerja, yaitu subjektif berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. Kemudian perilaku berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara berlebihan, perilaku impulsif, tertawa gugup. Kognitif berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, dan hambatan mental. Selanjutnya fisiologis berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah yang meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin. Dan yang terakhir di sini ada organisasi, yaitu berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing dari mitra kerja, komitmen organisasi, dan loyalitas berkurang. Selanjutnya di sini ada pengendalian stres, yaitu upaya dalam mengendalikan pengendalian stres. Dalam mengatasi stres terdapat banyak teknik yang dapat dipergunakan untuk pengurangan stres yang terjadi. Ada 4 pendekatan yang sering digunakan adalah relaksasi otot, biofeedback, meditasi, dan restrukturisasi kognitif, yang semuanya membantu para karyawan mengatasi stres yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama ada relaksasi otot, yaitu pernapasan yang lambat dan mengendurkan otot secara berulang-ulang yang diawali dari kaki dan terus meningkat ke muka. Yang kedua yaitu biofeedback, yaitu untuk mengurangi kegelisahan, menurunkan keasaman lambung, mengendalikan tekanan dan migrain, dan secara umum mengurangi manifestasi fisiologis negatif dari stres. Yang ketiga yaitu meditasi, yaitu dengan mengaktifkan suatu respon relaksasi dengan mengarahkan ulang pemikiran seseorang jauh dari dirinya sendiri, seperti mengabaikan pemikiran yang mengganggu dengan bersandar pada suatu sikap yang pasif, mengasumsikan dirinya pada posisi yang nyaman. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, restrukturisasi kognitif,
yaitu kognitif dari manajemen stres berfokus pada mengubah label atau kondisi sehingga orang tersebut menilai situasi secara berbeda. Baik, jadi kesimpulan dari hasil materi berikut yang saya sampaikan yaitu kesimpulannya, stres kerja merupakan suatu gejala yang dimiliki oleh setiap orang di mana hal tersebut dipengaruhi diri sendiri maupun lingkungan sekitar mereka. Stres juga terjadi dalam kerja di mana stres tersebut dapat bersumber dari 4 hal yaitu tingkat individu, tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan ekstraorganisasional. Keempat hal tersebut dapat menghasilkan stres yang berbeda pada setiap individu, tergantung bagaimana individu itu merespon stres tersebut. Setelah adanya respon berulang dapat ditentukan bagaimana stres yang dialami seseorang tersebut. Stres yang terjadi dapat berupa stres positif maupun negatif, di mana stres itu akan memberikan dampak tersendiri bagi orang yang mengalami stres. Stres yang dialami pekerjaan tersebut masih dapat diatasi atau dikurangi dengan banyak metode, sehingga diperlukannya suatu manajemen stres dalam pekerjaan suatu perusahaan, serta adanya usaha dari orang tersebut untuk dapat mengurangi stres yang mereka alami. Baik, mungkin cukup sekian, itu saja yang bisa saya saya presentasikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.